Gimana dia memilih, tapi ya terbebani. Berarti sebenarnya belum dewasa. Yang mengakibatkan beragamanya tidak dewasa. Kan hanya anak kecil yang mengambil keputusan, kemudian tertekan dengan keputusan. Karena dia mungkin tidak leluasa dengan keputusan. Dipaksa oleh orang tuanya. Mau sekolah nggak sih? Enggak. Jadi sekolah. Tapi akhirnya mencari sana mencari sini. Dia nggak les. Nggak. Eh, oh iya dia les. Kan hanya anak kecil yang mengambil keputusan, tapi sebenarnya tertekan dengan keputusan. Orang dewasa yang mengambil keputusan, dia akan tahu keputusan dan dia menjalani keputusan dengan senang. Nah, cerita ini sebenarnya terinspirasi dari hadis Nabi. Meskipun tidak secara khusus bicara agama, tapi bicara bagian dari agama yang namanya kebaikan. Rasul telah menyatakan jauh sebelum Nabi, man sarwatuhu hasanatu wa sa'atuhu sayyi'atu. Barang siapa perbuatan baik yang membuat dia bahagia dan perbuatan buruk yang membuat dia tidak bahagia dan membuat dia tersiksa, maka dia ini hadis nyatanya kan bicara tentang beragama. Karena agama itu kan isinya menjalankan kebaikan, menghindari keburukan. Maka siapa yang ketika berbuat baik dia bahagia, dan sebaliknya kalau dia berbuat buruk dia tidak bahagia, maka dia mau. Jadi ada dimensi rasa, ada dimensi emosi yang terlibat dalam menjalankan, dan namanya variasi. Kalau tadi kan surur bil hasanat, sarrotu, yakni bahagia dengan kebaikan. Ada konsep di atasnya namanya halawatul iman, manisnya iman. Sama satu lajur. Jadi ada dimensi emosi yang terlibat. Ada namanya mahabbah, cinta sebagai dorongan ketaatan yang telah menempatkan banyak orang di sini menjadi orang yang dekat dengan Allah. Karena ketaatannya didorong oleh cinta, bukan sekedar bahagia. Jadi lebih dari bahagia. Itulah dorongan mahabbah yang melahirkan para aulia. Karena aulia itu lahir dari mahabbah, bukan sekedar dari banyaknya ketaatan. Kan begitu dia mencintai Allah, maka balasannya dicintai Allah. Dan orang yang mencintai Allah dan cintai Allah namanya aulia. Yang awalnya adalah proses takarub kepada Allah SWT. Jadi ada dimensi rasa yang terlibat di dalam beragama sejak awal. Termasuk ketika makna-makna dilibatkan di dalam ibadah. Itu kan makna-makna itu banyak juga dimensi rasa atau dimensi emosi ya. Ada sodakoh, ada dimensi kasih sayang. Ada termasuk misalnya khusyuk, takwa, syukur. Itu kan ada dimensi-dimensi rasanya, dimensi emosi. Ini menunjukkan bahwa beragama itu sebenarnya membawa diri secara total untuk taat kepada Allah. Nah, kalau kita bicara diri, itu kan ada dua kan kategorinya. Ada jasmani, ada rohani. Dan sikap itu dari rohani, meskipun yang menjalankannya jasmaninya. Nah, kalau bicara rohani, dalam Islam itu ada tiga komponennya. Hati, nafsu atau syahwat, dan akal. Nah, kalau menggunakan bahasa sekarang, hati itu pikiran bawah sadar yang paling dekat. Karena konsep hati hanya di Islam.
Hati yang rohani ya, bukan hati fisik ya. Hati fisik namanya liver. Itu bahasa Arabnya bukan kolok tapi kabid. Kalau kolok itu berarti namanya rohani. Akal berarti logika atau pikiran atau kecerdasan intelektual, sekarang IQ. Terus ada nafsu atau syahwat, itu kecerdasan emosi. Kalau padannya kira-kira kayak gitu. Jadi kalau kita berislam maknanya kita menundukkan diri kita rohani jasmani, di dalamnya ada komponennya tadi. Makanya kalau sholat itu kan, coba kita bicara ini wajah itu wajihiyah lilladzi fatara samawati. Wajihiyah itu terjemahnya bukan aku hadapkan wajahku, tapi aku hadapkan diriku. Jadi para ulama mengartikan wajah itu bukan wajah, tapi memaknai seluruh diri. Itu disebut dalam bahasa Arab, disebut sebagian untuk dimaksudkan keseluruhannya. Yuktabarul ba'd wa yuqsadu bi alqul, disebutkan sebagian anggota tapi dimaksudkan semuanya. Contoh ada orang tua, kamu kok nggak kelihatan batang hidungnya? Ini hidungku. Akhirnya, kenapa kamu nggak pernah datang? Kan gitu kan, nyebutnya batang hidung. Jadi disebutkan hidung untuk memaksudkan seluruh diri. Jadi waktu suatu yang dihadapkan adalah diri, wajah itu wajih. Jadi kita menghadapkan diri. Kalau bahasa itu bahasa rukuk ya, pas bahasa rukuk, salah satu doa rukuk, Allahumma laka roka'tu, terus wabika amantu, terus walaka aslam wa alaika tawakkal. Ya Allah, kepadamu saya rukuk, kepadamu saya beriman, terus kepadamu saya berserah diri. Jadi Islam itu memang berserah diri, diri yang diserahkan. Kalau tawakal itu urusan yang diserahkan. Wa alaika tawakkal. Kalau istislam itu menyerahkan diri. Kalau tawakal itu menyerahkan urusan. Makanya kalau ada doa sebelum tidur kan, alja'tullah ilaik wa fawwadtu amri. Saya sandarkan punggungku kepadamu, berarti diriku, dan aku serahkan urusanku kepadamu. Jadi berislam ada dimensi rasa yang sejak awal memang terlibat. Makanya berislam itu mengislamkan totalitas diri. Ya hatinya, ya emosinya, ya akalnya, ya jasmaninya. Seluruh proses ibadah itu diimani, dijiwai oleh hatinya, dirasakan oleh emosinya. Kemudian dicerna oleh otaknya. Makanya beragama dengan hati, dengan logika, dan dengan emosi. Menyatu jadi satu. Itulah totalitas beragama. Jangan beragama hanya dengan anggota badan. Itu olahraga. Sholat, hati nggak terlibat, otak nggak terlibat, emosi nggak terlibat, ya olahraga. Nah, bahagia dalam beragama ini menjadi penting, sangat penting. Bahkan kalau bisa materi ini sampaikan ke anak-anak kita sebelum ia balik, sebelum menjalankan kewajiban agama. Kenapa bro ini penting? Karena masing-masing saya nggak punya datanya, tapi kita ini curiga kepada semua diri kita. Jangan-jangan kita ini sebenarnya nggak bahagia beragama itu. Dengan bahasa lain, keberatan. Dengan bahasa lain, sedih taat itu. Ada ungkapan kalau di guyonan yang zaman dulu masih mungkin segup-segupnya berkarir. Ada ungkapan di antara mereka, gara-gara lo ngaji jadi ribet, apa-apa jadi nggak boleh. Kalimat itu suka muncul kan? Coba kalau nggak ngaji, aman kita lancar. Gak usah sama dia, banyak larangannya. Mau ngerjain project, jangan aja dia, ribet, banyak larangannya. Dikit-dikit, dikit-dikit. Terus,
nggak bisa ini, nggak bisa itu. Kalau diajak main, ya pokoknya itu paling ke masjid gitu. Nggak bisa yang happy happy. Jadi seakan-akan beragama itu ada tekanan. Dan syahwat itu happy happy. Paham ya? Ini bahasa ini lumrah ya. Udah happy happy aja dulu deh. Nanti kalau udah tua taubat. Seakan-akan taubat itu nggak bisa happy. Nah, dampak ketika beragama itu tidak bahagia. Akhirnya kemana-mana, nggak maksimal. Jadi penting sekali ya untuk melibatkan emosi dan bahagia dalam beragama. Semoga Allah berikan kita kebahagiaan. Ada sebelum saya lebih jauh ya, ada ungkapan Nabi yang nanti baru kau rasakan kalau kita secara spiritual nanti semoga terus membaik. Ada hadis Nabi, arifna biha ya Bilal. Arifna itu relaxkan aku. Relaxkan aku dengan sholat duhai Bilal. Jadi hidup ini tuh ribet. Kalau ingin bahagia, relax, sholat. Mau jalan dulu makanannya? Boleh, kalau dijalankan aja, dijalan. Pengajian sama makanan kalah, pasti kuatan makanannya. Dijalan aja dulu. Ibu mau dijalankan makanannya? Dijalankan aja dulu. Iya, pasti. Dia dijalankan aja dulu. Bapak mau makanan dulu? Nah, namanya orang tua. Kalau dijalankan, jalan aja dulu. Ini nunggu kan? Ada keras ya? Kau kasih kacang. Kacang. Masih makan kacang ya? Kacang masih buat, masih kacang. Kacang masih bisa kacang. Nggak buat. Tinggal kacang. Ini pasti pas ngarot ya, Bu. Udah. Ya, lanjut ya. Sebentar ya. Jadi ada gimana sholat itu justru tempat ia rileks, tempat ia bahagia. Dengan bahasa lain, hidup ini tuh justru yang berat. Kalau sholat enak hidupnya. Sujud itu jadi udah. Jadi kalau mau nyari bahagia, kalau menurut hadis tadi, itu di sholat. Nah, kita kebalik, kebalik ya. Bahagianya di luar sholat. Alhamdulillah, selesai sholat kita bisa ngopi, gitu kan? Begitu itu terasa waktu terawih kan? Ya, cepet amat baru cuma ngopi-ngopi gitu. Allahu Akbar, ya bangkit Pak. Sementara kalau hadis tadi, Nabi itu rileksnya pantas kuat, karena kan senang. Kenapa sampai kuat? Kan bengkak kan, saking lamanya berdiri. Karena kalau riwayat Imam Tirmidzi, hadis Aisyah tentang Qiyamul Nabi itu kan terkadang tengah malam, terus terkadang sebelumnya, terus setelahnya. Jadi bukan selalu sepertiga malam terakhir, bukan. Kalau riwayat Imam Tirmidzi itu, Aisyah menceritakan Nabi itu kalau bangun malam terkadang tengahnya, terkadang sebelumnya. Berarti malah bukan tengah malam, sebelum tengah malam dia bangun. Terkadang setelahnya. Nah, mungkin yang paling populer itu yang setelahnya itu. Padahal bisa jadi kan memang waktu bisa jadi ini cuma tafsir saya aja. Ini saya nggak ketemu kenapa sebelumnya. Kan kadang malam di Madinah itu bisa 14 jam. Kalau musim dingin kan lebih lama. Jadi bisa jadi kalau lebih lama ya Nabi pas bangun tengah malam, bukan nunggu seperti itu. Karena kan Nabi itu pada Isya tidur. Nah, pada Isya tidur kalau musim dingin, Isya itu bisa jam setengah tujuh, udah Isya. Oh iya, karena setengah enam udah maghrib.
Dan subuhnya itu bisa setengah lima, jam 5, hampir 5 seperempat kalau lagi musim dingin, memang panjang musim dingin. Kalau musim panas sebenarnya yang siangnya yang hampir 14 jam. Kembali ya. Jadi itu menunjukkan situasi yang sangat berbeda. Jadi kalau ada kayak nangis dalam sholat dan macam-macam, itu bukan nangis sedih, ya bisa menikmati. Kan puncak bahagia adalah tangisan. Orang saking bahagianya nangis. Jadi puncak bahagia itu bukan tertawa. Puncak bahagia itu tangisan. Coba bayangkan ibu ini nggak ketemu suami 10 tahun. Terus ya, ada berita Aceh sekarang. Jadi ya, tiba-tiba alhamdulillah di tengah malam, wah udah hilang beritanya selama 2 minggu. Kuyuh datang itu. Wah, mas datang. Gitu. Nangis apa tertawa terbawa? Nah, dari puncak bahagia itu, itulah orang salah. Memang ada yang nangis karena takut, tapi ada nangis karena bahagia. Diceritain surga, diceritain bahagia. Nah, beragama itu sebenarnya bahagia. Bahkan lebih bahagia daripada kebahagiaan apapun yang Allah berikan kepada hamba. Jauh. Cuma persoalannya, kita tidak punya kompetensi untuk menerima itu. Itu mirip gini. Sekarang saya umpamakan kayak orang main apa, bapak yang paling senang main apa? Main olahraga. Ada, ada ya, ada. Misalnya padel. Tapi aki-aki ini aja main padel itu bahagia atau tertekan? Iya, ini gitu aja main anak-anak muda gitu. Jadi yang yang membuat itu bahagia itu karena kita nggak punya kompetensi, jadi tertekan. Jadi bukan karena agama nggak membuat kau bahagia, kau tidak punya kompetensi, kau tidak punya alat untuk menikmati. Saya berikan contoh lagi. Sebenarnya yang paling gampang lagi, sebenarnya keju itu enak nggak sih sebenarnya? Keju yang asin itu enak nggak sih? Tapi sebelum mulut ini dilatih keju asin, dulu keju kan nggak asin. Yang awal-awal kita makan roti awal-awal itu keju itu apa dulu? Kan nggak asin keju itu. Keju itu manis karena dicampur sama gandum yang harganya 500 itu. Roti 500 keju yang awuran. Begitu kita makan keju asin, yang enak sana apa enak sini? Enak sana kan kita biasa sana. Baru kemudian ketika sekian lama, baru yang ini, wah ini mau bukan keju, ini tepung. Karena itu setelah itu, paham? Agak sedikit ekstrim. Siapa yang bisa menikmati kopi pahit? Kalau udah bisa menikmati kopi pahit. Awal-awal orang menikmati kopi pahit itu, lewatnya lewat kopi. Kopi susu justru. Bukan kopi, nyusu sebenarnya. Nyusu dan gula. Kalau bahasa ekstrim. Minum gula dan minum gula. Bahkan itu bukan susu. Itu sebenarnya krim. Karena pakai susu apa? Bukan susu, pakai apa? Creamer. Begitu kita diintervensi sama semua hal, lama-lama kita malu. Itu nggak sehat. Akhirnya gula membuat kita takut. Gula racun. Nah, mulai bergeser. Nggak berani gula. Lama-lama, itu kan minum susu masa kayak gitu. Itu bukan minum susu. Itu bukan kopi. Itu minum susu campur kopi. Akhirnya susunya dihilangin. Tinggal kopi. Semakin pahit, semakin nikmat. Kata penikmat, jadi agama itu aslinya nih. Cuman mulut kita tidak bisa menikmati. Hati kita tidak bisa menikmati. Gampangannya gitu. Jadi kalau hari ini kita belum bisa menikmati agama, itu mirip orang yang masih minum kopi susu yang pakai krim itu.
Kelasnya masih di situ, kelas. Itu mirip yang makan keju asin. Kalau keju apa? Keju bubur ini lah, bisa. Ya harganya 500. Tepung gitu kan. Gak ada keju sama sekali aslinya itu. Oh, itu tepung, bener-bener tepung. Tepung. Dan lain-lain. Orang-orang yang ada di area itu telah mendapatkannya. Dan dia tidak mau keluar sama sekali. Kenapa rasanya? Karena dia dulu pernah mendapati pahitnya kufur. Begitu dia beriman, beragama, dia menikmati ini hidup yang membuat aku baik. Dulu kalau bangun itu pusing. Kalau ada masalah, kemana dia harus mengadu? Dan seterusnya, tidak ada yang bisa ia pegang, nggak ada yang bisa ia mas, yang mintain tolong. Dan begitu dia beriman, semuanya bisa diselesaikan. Ia merasakan orang mana yang perang berkali-kali tidak ada rasa takut. Ini orang berani. Orang mana yang kemiskinan itu membuat dia berani. Orang berani. Orang mana yang bangun malam itu lebih bahagia daripada dia makan di tengah malam. Orang berani. Kenapa makan tengah malam? Datang ke Simpang 7 Semarang. Simpang 5. Itu ada makanan gudeg mbok itu. Adanya jam 12 malam sampai jam 4. Nikmat mahasiswa atau makan gudeg? Jatuh engkau. Dan lain-lain. Nah, faktanya kita sudah beragama. Kalau kita punya pilihan untuk melepas, kalau kau gak bahagia, ya lepas. Kayak orang bersuami istri, 5 tahun gak bahagia. Mas, gak bahagia bersama. Ganti aja. Nah, udah gak bahagia. Kita telah menjadi pilihan. Tapi kita bersikup kalau kita melepasnya. Tapi memegang, nggak, itu namanya menikah tanpa cinta. Itulah kita beragama tanpa cinta, beragama tanpa rasa, beragama tidak bahagia. Tertekan sepanjang masa. Makan halal, teman itu masih ketemu, sama udah, itu masih terngiang-ngiang makanan lama yang enak. Itu Ustaz, kalau ada videonya itu emang enak Ustaz. Serius. Lah kok bisa menurutmu? Emang bukan mau jijik? Beda Ustaz rasanya. Ya sudah, kalau muridmu murid juga. Jadi beragama dengan segala konten, mulai beriman, beribadah, bermuamalah dengan benar, berakhlak mulia, itu kan beragama ya. Beragama kan itu. Ya ini menjalankan hidup sesuai dengan kehendak Allah, itu namanya beragama. Ini penting bahagia. Yang pertama agar kita maksimal dalam menjalankan. Karena kalau engkau tidak bahagia, kan maksimal. Contoh, orang nikah tidak bahagia, maksimal nggak rumah tangga? Ada kopi, ada gimana? Ya Allah tidak mau. Emang aku senang sama aku. Aku sedih, sengsara bersamamu. Cuma bertahan aja karena mama. Kalau mama nggak ada, aku langsung cabut. Yang pingin kan mama dulu. Kayaknya mamamu. Karena nggak bahagia bersama. Jadi orang nggak bahagia, ya pasti nggak akan maksimal. Itu makanya dorongan-dorongan orang pintar semua itu kan karena senang kan. Apa aja yang kau tidak bahagia kan nggak maksimal. Pengetahuan nggak bahagia, nggak maksimal. Nah ini makanya kalau kemudian kita tidak maksimal, jangan jangan kita kurang bahagia, nggak senang. Yang kedua, kita kehilangan hal yang paling menjadi sumber kebahagiaan. Jadi kalau secara penelitian di hormon, kebahagiaan yang dihasilkan oleh keberagaman itu jauh lebih tinggi daripada kebahagiaan yang muncul dari tindakan-tindakan dunia.
Contohnya apa? Hala-hala, apa hala? Vakansi, ya, healing-healing. Itu kan yang membuat orang pergi kemana-mana. Saya suka mengatakan, ada nggak healing menghilangkan cancer? Karena dia main mulu, kankernya hilang. Sehat. Hampir tidak ada data penelitian. Tapi kalau orang khusyuk dalam sholat, orang zikir, saya punya data. S3 di ITS, itu seorang peneliti yang punya kanker kulit, kanker kulit, karena sudah berobat kemana-mana, akhirnya dia sholat malam 3 bulan dengan sangat khusyuk. Sebabnya karena hormonnya besar, bisa mematikan sel kanker. Makanya sekarang kanker itu pemicu utamanya ternyata bukan makanan, stres. Itu hampir 52% lebih, 50 sekian persen lebih porsi variabel. Dulu kan sebelum stres itu dulu makanan, makanan yang beda-beda. Tapi ternyata ada yang lebih cepat memicu kanker. Makanya kalau hormon kebahagiaan itu, endorfin, itu muncul, itu bisa mengcover semua orang zikir ada bakat, orang sembuh dari sama dari sini, dan lain-lain, gitu ya. Jadi kebahagiaan yang didapati dari keberagamaan ya, beragama itu mendalam dan kuat. Saya punya experience kecil, ini hanya supaya kita gampang. Kan kita kayak hidup mencari bahagia. Saya berikan contoh. Ada orang malam ini, malam bahagia versi anak muda yang ngaco-ngaco. Ngepak, minum, awal-awal. Seneng kan dia? Terus pulang, mobilnya keserempet spionnya, klak, senyum atau marah-marah. Gitu ya. Sama, orang lain dari puncak sama yang satu lagi kelompok yang satu itu lagi tadabbur alam. Dia sholat malam, dia khusyuk, dia zikir, dia taubat, dia menangis di malam itu. Subuh pulang, kena klak, marah-marah atau senyum. Serius, serius. Jadi kebahagiaan itu kalau lebih gede daripada masalah, engkau nggak bisa marah. Kapan orang kepicu marah itu? Kalau engkau tidak punya size kebahagiaan, masalah datang. Itu malah mau. Ada orang lagi banyak duit. Ini ya. Terus anaknya nangis. Pak, minta duit dong. Pak, duit. Ya, tapi Pak nggak punya duit, anaknya nangis. Jadi masalah itu bisa di-cover oleh rasa bahagia. Kalau rasa bahagianya tinggi, masalah itu bisa hilang. Makanya jangan minta duit saat suamimu datang nggak punya duit. Udah nggak punya duit minta ini, semakin marah. Nah, gitu. Makanya jangan nanya ke dosen saat dia cemberut. Oh pusing, bimbingan, jangan ditanya. Tadi diem dulu. Apalagi happy happy. Itu seni mencari jin itu masih happy happy orang. Jadi nomor 2, kebahagiaan beragama itu jauh lebih dalam daripada sekedar yang kita inginkan hari-hari. Apa kita inginkan? Hari-hari jauh dalam khusyuk itu sampai data dan dulu yang bikin bahkan di dalam perjalananmu dalam rangka ma'rifatullah itu lebih bahagia daripada sekedar kau foto-foto. Kau sama-sama jalan, yang satu dalam rangka tadabbur dan ta'aruf billah untuk ma'rifat kepada Allah. Yang satu nyari foto-foto aja. Bagaimana? Jadi kalau sampai kita nggak pernah bahagia, itu kita kehilangan hal yang paling membuat bahagia dalam hidup.
Yang ketiga, kalau kita tidak bahagia dalam agama, ya kalau ada masalah sedikit, ya pasti kita tinggal. Kan nggak senang. Itu salah satu masalah. Sedikit alasan aja kita tinggal. Suami istri nggak suka. Sedikit masalah pergi nggak? Kenapa bang pergi? Empat nggak pergi. Baru juga ngomong, nah iya. Baru juga datang, bukan gini. Coba kalau sangat suka sama dia, ya ada masalah pun tetap stay. Jadi kalau sedikit-sedikit kita itu punya alasan meninggalkan untuk beragama, itu karena kita nggak baik. Kalau kita bahagia, nggak mungkin kita meninggalkan buat dia bahagia. Nggak mungkin ditinggal. Nah, pertanyaan mendasarnya ini, kalau kita sudah sekian ini, kenapa sampai nggak bahagia-bahagia? Itu pertanyaan mendasar. Padahal resiko kalau kita tidak beragama dengan baik. Masa beragama. Makanya aku juga makanya saya itu selalu minta kepada para dalang, hadirkan agama ini yang menyenangkan. Jangan hadirkan agama ini membuat orangnya ketakutan terus. Memang ada nadir, tapi jangan terus nadir. Harus ada basyirnya. Jangan membuat hidup beragama itu mencekam. Gitu. Kenapa kalau beragama kok jadi mencekam, konflik, saling menyudutkan, saling menyalahkan. Jadi orang nggak suka akhirnya. Datang ke masjid, situasinya tidak sehappy di kafe. Coba bayangin aja. Kafe modal 30.000 Indonesia, bang apa kabar ini gitu. Itu 30.000. Itu makanya ada bapak kalau pulang ke rumah nggak bisa, aku mau 30.000 aja aku kayak raja. Dia pulang ke rumah, padahal duitnya masih banyak kan di rumah itu, puluhan juta. Bu, Waalaikumsalam. Ada apa? Nggak ada apa. Kenapa? Mas. Ya Allah, Budi. Udah jam 6. Masa keluar lagi nyari makanan jam 6 sore kayak gini. Kalau mau makan, pergi aja. Kalau nggak, ya udah tidur. Bu, gua ke kafe modal 30.000, gua aja. Assalamualaikum. Babi dapat mau apa, Be? 30.000. Itu tak suruh apa aja datang. Mendingan kita ke kafe daripada ke rumah kali ini. Benar nggak, guys? Iya kan? Coba, ibu duduk modal 30.000. Bang, ada tisu? Ada. Bang, sorry, kotor. Oh, siapa? Yang sorry, ada wifi. Ya. Pernah nggak? Ya, Bapak 30.000. Nanya mulu, ada nggak? Kenapa 30.000 lebih berharga daripada akad nikah? Karena pasangannya nggak paham akad nikah. Itu. Sama. Kenapa beragama yang bahagia ini nggak bikin kita bahagia? Karena kita nggak paham beragama. Masih kalah dengan bab urusan tadi. Main pedal, main pedal, main pedal. Nah, kenapa para wanita tidak lebih menyenangkan suaminya kalah dengan waitress yang hanya digaji 3,5 juta per bulan dan datang dengan modal 30.000 itu sudah service full. Benar nggak kayak gitu? Oh nggak gitu. Nah artinya kalau kita tidak bisa menemukan esensi dari agama ini, maka akhirnya kita akan mendapati tekanan dalam beragama. Mungkin kalau kita mau nanya, kenapa itu bisa terjadi? Semoga tidak terjadi. Kalau dampaknya itu sangat. Yang pertama, itu mirip-mirip tadi pakai ilustrasi yang tadi. Bahwa kan untuk apa namanya, orang itu nyaman mengecap sesuatu, kan mulutnya harus sehat. Karena kalau perkara enak mulutnya nggak sehat, sakit. Misalnya gaduh-gaduh, enak. Tapi kalau lagi sariawan,
sakit. Bukan karena gaduh-gaduhnya, nggak enak, karena sariawannya, karena mulutnya, atau karena dia beda selera. Sebenarnya apa tadi misalnya si buah sama mayones itu enak, tapi karena terbiasa dia pedas, sehingga dikasih gitu nggak enak. Paham ya? Yang pertama bisa jadi kita sakit. Serius, ini kita sakit. Saya suka memberikan ilustrasi agak ekstrim. Hotel bintang 7 itu enak. Hotel bintang 7. Aku sih belum pernah. Hotel bintang 5 ada di Ini hasil atau yang manis, Pak? Hotel bintang 5 itu rata-rata orang bahagia nggak tinggal di dalam. Tapi ada orang yang nggak bahagia, bahkan memilih jalan-jalan. Ada orang yang kalau ditaruh di bintang 7 malah dia keluar beruntak-beruntak. Dia maunya jalan tanpa baju, tanpa apa. Namanya apa? Orang sakit. Ya kan? Coba Bapak taruh orang sakit. Gila mas. Taruh di hotel. Dia keluar apa stay di dalam? Tentu tidak se ekstrim itu. Jadi ketika mulut kita sakit, perkara yang membuat kau senang itu bisa tidak senang. Bahkan tidak. Ketika diri kita sakit, hati kita sakit, akal kita sakit, nafsu kita sakit, nggak akan bisa ngecap. Oke. Boro-boro sampai usyuk. Bahkan satu kalimat aja itu menyakitkan. Karena nggak ada orang baca Quran kayak orang kena jin. Mau buka, mau buka, mau buka, TikTok apa? Mau buka, TikTok apa? Karena, nah ini hal yang justru dari awal waktu kita waspada. Kenapa nggak compatible jadi kita sama aja? Pada agama yang membuat situasi hidupmu dalam keadaan apapun hanya di agama. Agama ini mengajarkan kau hidup bahagia bukan hanya di sini, tapi sampai ke akhir. Di agama ini kau bisa bahagia dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun. Kalau materialisme hanya bahagia atau bahkan hanya senang kalau kau punya. Lagi nggak punya kau pasti merasa gagal terus bunuh diri. Di agama orang nggak punya itu bahagia. Di agama tua itu bahagia, nggak merasa minder ya. Enggak. Di agama itu setiap keadaan atau berjalan kepada kita itu baik. Di agama itu jadi wanita bahagia, jadi laki-laki bahagia, jadi anak bahagia, jadi suami bahagia. Karena semua peran itu dikasih kebahagiaannya oleh Allah. Kan hanya di agama ini orang datang ya Rasulullah, doakan aku bisa melihat. Dan dia tidak. Kata Nabi, jika kau sadar, Allah berikan pada surga. Kau milih mana? Aku doakan nanti melihat atau kau tetap milih surga? Aku milih surga aja ya. Loh, tidak melihat itu dia senang. Itu dia agama. Makanya orang ateis karena nggak paham, agama dianggap candu. Karena di dalam situasi rumit, masalah orang masih bisa bahagia. Itu penjelasannya orang di Palestina. Gimana bertanggung jawab ketertindasan? Itu hanya agama yang buat dia bahagia. Kalau kita situasi ini malah nggak kita ambil, kita milih sumber-sumber bahagia yang lain, tentunya sangat terbatas. Dan itu terjadi karena kita tidak sehat. Nah, bisa jadi sekian lama kita nggak sehat. Makanya akhirnya agama itu jadi kayak peri. Tauhid peri, malam ini syirik, mau ibadah peri, malam ini maksiat, tindakan halal, repot, malam ini yang haram. Itu kan ketahuan bagi anak-anak. Kenapa sih nggak segera nikah aja? Nah, ya. Pasaran per 10 tahun. Nah, kenapa nggak nikah aja? 10 tahun itu udah jadi anak tiga.
Enggak kira-kira gitu. Tapi pacaran kan nggak jadi apa-apa. Duit hilang, semuanya hilang, bagian enggak ribet doang. Tapi ya karena memang sakit, dia memilih pacaran 10 tahun. Padahal nikah itu lah. Tapi ya tetap aja nggak bisa diterima kan, kan lagi sakit. Dan lain-lain seterusnya. Nah ini, poin ini menjadi penting. Persekarang ketika tindakan beragama masih tidak membuat bahagia. Jangan kita punya masalah cinta. Rasul menyebutkan tadi apa? Mansarrathu hasanah, perbuatan baik yang membuat dia dan perbuatan buruk yang membuat dia sedih. Berarti kalau sedih berbuat baik, bahagia berbuat buruk, berarti tercabut iman atau tidak sempurna iman. Dan itu betul. Ada bab yang menarik. Ibu-ibu nanti juga bisa ngetes situasi nanti. Kan kalau kita bicara batin itu kan kompleks ya, hati ya, emosi itu situasi batin ya. Ada dimensi rasanya, setiap. Ada namanya cabang iman, namanya iktikaf. Ini unik. Itu cabang iman ke berapa? 23 atau 24. Iktikaf itu kan sebuah aktivitas amalan yang nggak terlalu sehebat jihad. Kalau jihad dari cabang iman, oh, maklum, sholat, terus apa lagi yang besar-besar, akhlak mulia, kan memang besar-besar kan cabang iman. Ini cuma satu tindakan kecil, namanya iktikaf. Tapi itu menjadi cabang iman. Dan ternyata ini relate dengan tema kita dalam hadis. Iktikaf itu bisa ngetes diri. Kau tenang nggak ini? Atau kau pernah di tempat maksiat? Orang mukmin tenang diri. Orang yang tidak beriman tenang informasi. Makanya masjid itu menjadi referensi semua mukmin dalam situasi apapun. Rasul nyari Ali bin Abi Thalib. Kan rumahnya kecil. Ketika nggak ada dan tampak kelihatannya kompleks sama Fatimah. Rasul nyari kemana? Ke masjid. Cari Ali tidur di masjid. Karena memang itu masjidnya kan nggak ada karpetnya. Tidur di pasir aja. Rasul mengatakan, "Bum, ya abad turab, bangunlah ayahnya tanah." Karena tidur di atas. Jadi kalau sedih itu orang itu larinya ke masjid. Bukan balik. Bahagia di luar, ke masjid, pusing. Jadi masjid aja itu bisa jadi ukuran. Itikaf itu apa sih itikaf? Itikaf itu kan kalau bahasa gampang, itikaf itu nongkrong di masjid. Kan kalau sholat itu ibadah sholat, bikin ibadah. Itikaf itu apa? Di masjid. Al-muqtu fil masjid, berdiam di masjid. Bahasanya berarti kan nongkrong, duduk-duduk di masjid. Kan itu namanya. Kalau lagi sholat namanya kita mau sholat. Kita duduk di masjid ngapain? Ya duduk aja. Duduk aja di masjid itu ibadah. Kenapa duduk? Karena masjid akan mengeluarkan orang yang tidak benar. Untuk lihat, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama shalah wa zakah wa lam yakhsha illallah. Hanya orang-orang yang beriman kepada dan hari akhir dan iqamatus shalah, terus dan memberikan zakat dan tidak takut daripada yang bisa memakmurkan masjid. Itu hanya orang kayak gitu kualifikasi. Yang tidak akan keluar dari masjid. Nggak akan betah di masjid. Itu serius. Itu baru urusan masjid. Jadi begitu tanah jadi masjid, itu langsung beda. Itu menjadi pengetes hati kita. Quran itu jadi ngetes hati kita. Quran kau bahagia, hati kau beriman. Kau tertekan, berarti ada masalah ini. Ada masalah ini. Mirip kan? Makanan asam, itu ngetes mulut. Kau sehat, asam nikmat. Begitu kau nggak sehat, pasti langsung perih. Begitulah beberapa tindakan beragama yang relate langsung dengan situasi ini. Jadi, nah sakit itu bisa jadi menimpa hatinya, tapi hatinya sakit. Ada beberapa kemungkinan yang membuat
kita tidak tahu. Ya ini hatinya berarti masih banyak penyakit. Mau dibilang berarti belum bersih. Karena memang nggak akan kompatibel jadi sama tindakan agama. Kedua, misalnya atau nafsunya belum mutmainnah. Nafsu itu kayak gitu nggak selera, nggak sampai satu. Jadi nafsunya masih aman. Mereka nggak senang sama yang begini. Maunya yang sama-sama. Dan makanya kan jadi guyonan. Jadi kalau di Depok itu ada kebiasaan orang hajatan yang ngundang musik itu, dan yang itu malam Senin. Karena malam Ahad itu ngaji. Di Depok itu gitu. Ada mungkin keputusan para kiai zaman dulu kan orang Depok itu dulu kan kerjanya ke Jakarta. Melaju ya. Nah dia tinggal di Jakarta. Nanti kalau Sabtu sore pada pulang. Nah kalau itu dari hutan, pengajiannya kapan? Nah, kiainya nggak tahu itu pokoknya aku juga heran. Jadi orang punya hajatan itu nanti cuma Senin. Maka mungkin kiai sepakatan sama Pak Uni jangan izinkan badminton terjadi malam sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Kalau dia nonton setiap kali bisa kan kerja kan, jadi nontonnya nggak pakai lama. Pinter kiai. Tapi kenapa kalau yang itu tumpah ruah ya kan? Padahal sudah dikasih malam Ahad, yang nonton malam Senin. Itu kan udah dirumitkan sama Pak Kiai. Tetap aja ramean man. Suka di situ. Itu makanya kalau kita bisa, nah pengajiannya datang para anak, para orang tua. Kan udah sadar. Ayo, kalau muda kan belum. Berikutnya, bisa jadi dari sudut akal itu sakit. Yakni logikanya, kognitifnya tidak dapat asupan yang benar tentang kita. Jadi bahasa lainnya ilmu tentang agamanya tidak membuat kompatibel dengan keberagaman. Ya kalau beragama itu isinya cuma beban dan beban, tidak dikasih analisis yang baik dan lain-lain, kan akhirnya menjadi beban. Tahunya kan pokoknya nggak boleh ini, nggak boleh itu. Bukan kan gini. Kalau beragama itu kan diyakinkan kepada penciptanya dulu. Akhirnya wah dengan penciptanya. Tunduk, disuruh jalan. Tiba-tiba belum ngerti apa-apa, pokoknya disuruh ini, suruh itu. Kan kita ceritanya kayak gitu. Itu berarti kognitif kita tentang agama memang tidak membuat kita terkagum-kagum sama agama. Itu membuat akhirnya kita nggak menikmati. Oh kita nggak mengilmui secara baik tentang itu. Sehingga bagi kita agama itu isinya apa? Ya empat itu adanya kalau kita kurang ilmunya. Yang di penelitian sosial itu. Beragama Pak Ani mengajarkan empat itu. Sholat, ngaji, puasa, baca Quran. Itulah beragama. Yang lain nggak beragama. Menyayangi keluarga itu bukan tindakan agama. Baik sama sesama itu bukan agama. Baik sama tetangga. Kan enak kan punya tetangga yang longgar gitu. Enak kan kira-kira. Itu beragama kan. Bang kita bertetangga saling maafin ya. Jangan. Bang kita bertetangga. Kita wajib benar. Nggak gitu bertetangga itu. Beragama. Bertetangga itu yang baik adalah bang kita tetangga kita saling maafin ya. Karena definisi baik sama tetangga itu memaafkan. Baru berbuat baik. Jadi longgar bertetangga itu. Ya mau parkir keliru dikit, oke. Ya udah saling maafin. Karena dengan cara itu hidup menjadi nyaman. Karena kalau kau ketat, bertetangga menjadi nggak enak. Makanya definisi bertetangga itu yang baik itu yang saling memaafkan. Baru nanti saling berbuat baik. Karena enak tetangga kayak kita. Kayak saudara sendiri, bahkan pesan itu apa aja. Anakku, belum makan, aku belum lahir lah. Dek, makan kok. Enak gitu bertetangga. Serius. Itulah beragama. Sama dengan ketika punya suami sangat menjaga diri. Kan enak. Nggak pernah pusing setiap hari nelponin. Bang, gimana bang? Kalau ada suara perempuan, suara nikah. Kan pusing itu kayak gitu. Kalau beragama kan normal, enak kan. Nah, karena kita tidak memahami sejauh itu, beragama itu, jadi kita pahami hanya sebagai malah suka nyebut agama itu panduan hidup.
Agama itu panduan hidup. Kayak orang naik ke gunung, kita dipandu. Ada petanya, ada pemandunya. Pemandunya orang baik. Kalau kita kelelahan, dikasih kesempatan istirahat. Kalau kita keberatan, dikasih yang ringan. Itulah Rasulullah. Kalau kita umatnya beratan, dikasih ini, dikasih ini. Tapi kenapa kita naik? Ya karena kita mau mencapai puncak. Itu tingkat kebahagiaan paling tinggi di surga. Tapi sepanjang kita jalan, kita bahagia. Kita nikmati makanan, itu syukur namanya. Kalau kita lelah dikit, ya kita istirahat. Makanya nggak boleh ngoyo-ngoyo beragama. Mau sholat tapi ngantuk, ya tidur. Gampang kan beragama? Salah, minta maaf. Makanya kalau beragama super malah keliru. Namanya khawarij. Khawarij itu kan nggak boleh salah. Kalau salah, kafir. Dosa besar, kafir. Berarti kan benar sekali. Benar sekali, super benar itu keliru. Di agama itu boleh salah. Jadi relax orangnya beragama. Makanya saya selalu bilang sama para asatidz, tolong jangan anu, mencengkram beragama itu. Karena nanti orangnya nggak kuat. Begitu kau nggak ada ruang untuk salah, kau nggak akan kuat beragama. Karena pasti salah. Wudhu nggak boleh salah, pasti nggak jadi wudhu. Iya. Sholat nggak boleh salah, pasti nggak jadi salah. Bisa sejam itu nggak jadi sholat itu. Takbirnya pun sekali lagi gimana caranya? Udah bersih belum? Belum. Belum. Itu sudah tengah jam. Nah, kita nggak boleh. Wahai Ustaz Ahad itu nggak boleh. Kalau kalian berlebih dalam agama itu agama apa? Mana? Akhir-akhir ini suka ada beberapa yang berlebihan gitu. Artinya, tapi yang nanti akan jadi harus balik. Pasti nggak akan kuat orang. Biasanya 20 tahun balik. Relax, pusing, berat. Iya, jadi poin pertama ada yang tidak sejalan. Sasa kita di hatinya kurang kurang. Nah, berarti PR-nya di sini. Yang kedua, bisa jadi ada input yang salah kepada kita sehingga terbangun persepsi yang kurang tepat terhadap agama. Ini akibat proses disinformasi terhadap agama. Kan kita ini makhluk sosial, tapi makhluk komunikasi. Kita ini hidup di masa Islam sedang tidak baik-baik aja. Muslim banyak negara berkembang, bekas dijajah. Persepsi terhadap agama itu sudah dirusak sekian lama oleh ateis dianggap candu, oleh materialisme dianggap ekstrim. Kan agama itu ekstrim. Kalau antum moderat itu apa moderat? Moderat itu adalah kapitalis. Jangan salah paham. Moderat itu kapitalis. Kanan itu agama, kiri itu ateis sama komunis. Jadi kita itu dari dulu orang beragama itu dari kanan memang, tidak moderat, tidak longgar. Nah ini kan persepsi terbangun dan itu sama anak kecil jadi ngerti kan anak-anak muda. Kalau baik taat alim itu susah lah. Terbayang ya kalau orang ikut rofis alim banget, temennya banyak, temennya sedikit. Itu menunjukkan ada korban persepsi. Mestinya kan orang alim ini temennya banyak, kalau dia baik banget. Tapi korban persepsi. Orang alim itu ribet. Dan pernah kes-kes hijab itu tanda ini, pengajian itu ekstremisme. Emang dibangun. Sehingga ada rasa takut membuat kita nggak nyaman dan nggak bahagia tertekan. Karena persepsinya negatif-negatif dan kita mau jadi korban itu. Karena kita tidak segera belajar. Dan itu di beberapa keluarga masuk di beberapa keluarga. Di beberapa anak muda masuk sekarang. Pernah ada saat pengajian itu dihindar di beberapa tahun. Karena persepsi terhadap keberagaman itu tidak. Nah sekarang mulai muncul baru karena pernah kan juga saya pernah bagus. Saya tuh di kalangan anak muda kalau yang SMA. Anak rohis itu cupu anak rohis itu. Anak yang beragama berarti itu cupu, yakni kurang berjamaah.
kurang keren. Itu makanya dulu itu saya pernah sampaikan ke anak-anak di kampus itu untuk memperbaiki penampilan. Yang penting syar'i, bukan yang penting itu gede. Kan karena untuk anak muda yang kampus itu keren itu jadi berhala. Jadi kalau anak nggak keren itu dijauhi. Ya anak muda kan, anak muda itu kan teman lebih utama daripada orang tua. Kalau kita ingin merubah anak kita, itu bukan kita ngomong, karena kita nggak ada gunanya kalau anak muda. Yang gak ada gunanya temennya. Dia lebih memilih kehilangan orang tua daripada kehilangan teman. Itu remaja. SMA lah, sampai bukan di sekian pertama. Nah, keren bagi anak itu super penting. Gitu. Keren itu super penting. Punya pergaulan luas itu super penting di anak itu. Nah, makanya kalau anak harus dipersepsikan itu jadi orang jadi males. Nah, dulu ada pernama anak itu paling keren. Mapres, anaknya ganteng, terus mau bagus-bagus penampilannya. Pernah cupu lagi. Gitu. Akhirnya jadi percaya. Padahal makanya perlu paham syariah supaya tidak dipersepsikan negatif. Karena akan membuat orang jauh. Iya, itu nomor ya, namanya korban persepsi. Dan pernah ada masa Islamnya sama dengan teroris. Nah itu membuat orang takut. Jadi kita yang Muslim gimana mau bahagia beragama menikmati? Wong kita ditakut-takuti. Sekarang aja hilang, tapi sekarang mau naik lagi sekarang. Sekarang mau naik. 2020 karena Amerika udah berdaya. Udah kecolongan, dipikir yang paling berbahaya itu Islam, betul, tapi diantisipasi, dia lengah sama Cina, kalau Cina itu yang tahu gimana sih? Karena ada masa kaum muslimin dibaikin saat 2020 sampai 2024 itu dibaikin, tapi kita nggak ngerti kaum muslim udah paham kelakuannya. Nah, sekarang ada isu lagi, mulai akan naik lagi, karena mungkin ada apa nggak terancam karena isu Timur Tengah bisa mati ya. Lanjut ya, kita jadi yang nomor 2 itu. Nomor 3, salah satu pemicunya bisa jadi karena kita beragamanya itu belum pernah melibatkan proses kenikmatan. Lebih dijalankan menggunakan proses formalitas. Saya ibaratin gini. Orang makan, kan ada yang makan formal. Karena dia memang sebenarnya nggak mau makan. Orang tuanya maksa dia makan. Maka makannya formal nggak? Yang penting masuk, habis. Orang kayak gitu nikmati makan nggak? Tapi ada orang yang, ya makanya enak banget. Gitu. Sampai dinikmati betul tuh makanan. Baunya dinikmati. Paham ya? Orang yang makan dengan formal tadi, bahagia nggak waktu? Apa itu? Tapi ya kedengeran nggak? Oke lah, aman aja deh cukup. Contoh sholat. Kita udah sekian lama, sholat itu fokus di tata cara. Tidak segera merambah ke khusyuk. Maka sholat menjadi beban. Nggak membuatmu senang. Contoh baca Quran. Udah sekian lama kita terlalu fokus di bacaan. Hukum tajwid. Kita tidak segera kunjung masuk tadabbur. Padahal kenikmatannya di tadabbur. Yang membuat bahagia itu di tadabbur, yang membuat menangis di tadabbur.
Contoh lagi saum. Saum itu kita sekian lama fokusnya itu sahur sama buka. Dan fokusnya ke makanan apa dan sahur apa. Untuk menghilangkan rasa lapar, maka kita fokus ke ngebuburit. Jadi kenikmatan puasanya nggak di dalam laparmu itu, dalam laparmu itu ada kebahagiaan atau kendalikan diri. Itu kalau paham. Di dalam saumu, kau kendalikan dirimu dari maksiat. Itu luar biasa. Latihan betul. Di dalam laparmu itu, kau sujud dengan sangat nikmat, kau lapar. Dan seterusnya, kalau mulai kau lemah, itu cara menyadarkan kau sebagai hamba Allah. Itu lapar. Karena kalau kau kenyang, kau nggak merasa itu kepada Allah. Begitu lapar, itu kau lemah. Karena untuk bisa menggedor jiwa agar merasa hamba Allah itu butuh banyak. Nah, di Al-Hikam itu pernah ada di hikmah 100 berapa? Jika ujian-ujian dan kesempitan-kesempitan itu membuatmu menemukan Rabbmu dan menyadarkan dirimu sebagai hamba Allah, maka sempitan itu sebenarnya karunia. Itu mirip gini. Kalau ternyata sakitnya istrimu yang parah itu membuatmu akhirnya suamimu tersadar betapa berartinya istrimu itu, maka sakitnya istri itu adalah karunia. Kan ada orang tersadar betapa artinya pasangannya setelah dia sakit. Baru sadar tuh. Nanya, dia baju di mana? Enggak tahu lah, kan mama semua yang ngatur. Cendok di mana? Kan ada laki-laki yang blow banget, nggak ngerti apa-apa. Karena tahunya, kamu di mana? Kamu di mana yang blow gitu? Kamu di mana? Terus istrinya tuh ada, nggak bisa hidup dia. Karena nggak ngerti apa-apa. Kan? Mereka kan di mana? Nggak ngerti, mama semua itu. Jadi pusing. Kalau sakitnya pasangan membuat bisa menghargai pasangan, maka sakitnya merupakan, paham ya, itu cara berpikir. Jadi, ketika ibadah membuatmu menemukan kehambaan, kau akan menikmati ibadah. Tapi kalau ibadah keberagaman ini kau jalankan formalitas, istri ketika mengurus suami, dia jalani atas nama perintah Allah, dia nggak pernah merasa keberatan. Ini bagian dari ibadah dia kepada Rohnya, tapi lewat suaminya. Dia menikmati. Tapi kalau dia menjalankannya begitu aja, ya ada. Jadi istilahnya kita itu, kita tidak melibatkan makna dan hati pada setiap menjalankan kewajiban. Meskipun tidak persis, tapi kalau di konteks menyanyi, itu pasti ada satu tekanan bagi para penyanyi. Namanya apa? Penjiwaan. Menyanyi tanpa jiwa itu sama saja kalimat tanpa makna. Nyanyi aja pakai jiwa, gimana beragama? Itu tanya penyanyi-penyanyi itu. Kenapa beberapa lagu itu sampai bertahun-tahun nggak? Karena disusun pakai hati. Gitu. Penulisnya itu nyusun pakai hati. Tanya Ibit, katanya gitu katanya. Termasuk lagu yang tidak pernah lekang, lagunya Chris yang terakhir ketika mulai dikunci itu katanya disusun betul dengan nangis. Tuh. Awalnya saya nyari tapi Chris sendiri menyanyikannya pakai nangis. Jadi memang kalau lagu aja pakai penjiwaan, gimana Quran, gimana kalimat sholat, gimana ibadah. Nah selama ini kita tanpa penjiwaan, akhirnya nggak bisa menikmati, akhirnya nggak bahagia. Itu ternyata sebab kita terlalu formal berarti.
terlalu kulit berarti. Terlalu kulit. Nggak masuk ke makna, nggak masuk ke substansi. Maka akhirnya beragama, ujungnya jadi beban. Itu mirip ketika anak tidak pernah tahu apa arti makan pagi, sarapan pagi. Maka sarapan pagi beban. Apa arti minum susu setiap pagi itu? Nggak pernah tahu maknanya. Yang dia tahu pokoknya wajib minum susu, wajib sarapan. Tapi orang tuanya nggak pernah ini deh. Kau masak itu. Dikasih penjelasan. Kalau nggak mau minum susu, gini, kurang kaliumnya, kurang ininya, kurang ininya. Ada makna yang dimasukkan. Kau baru bisa menjalankan. Nggak bisa jadi kita kecepat. Dan itu mungkin terjadi. Kenapa? Karena kita ini beragamanya turunan. Kedua orang tua kita juga nggak menjelaskan. Anda menjelaskan juga. Pokoknya, weh, salah. Terus gimana, Be? Ke masjid aja, salah. Ikut Yesus. Pusing ini nyari duit. Apabila rata-rata begitu. Terkadang juga nggak disuruh kayak gitu. Sudah gede aja. Pas pelajaran agama sama guru agamanya. Salah. Karena saya cek pelajaran agama, itu ya cuma tata cara semua. Kan? Di SMP kelas 1 itu baca Quran, kelas 2 sholat. SMA kelas 1 aja masih urusan puasa, fikih. Ya terus di mana bagi konsep sebesar kaki kita tahunya kulit, kita menjalankannya kulit. Gimana? Nah, apalagi memang tadi ada dorongan persepsi yang dibangunkan ke kita poin kedua tadi. Nah, nomor 4, satu hal yang nggak bisa dinafikan itu kita kan setiap kita ada setan. Setiap kita ada setan. Nah, setan itu kalau antum baca buku maka itu syaitan, tipu daya setan itu punya modus banyak, ada sekitar 9 globalnya atau 8. Salah satu modusnya namanya tazyin. Tazyin, zayyana yuzayyinu tazyin. Maknanya menghiasi. Apa makna menghiasi itu? Menghiasi hati manusia agar yang baik itu tampak berat, tampak jelek, tampak merepotkan. Yang buruk itu tampak menyenangkan, tanpa membahagiakan, tampak simpel. Kira-kira kan? Situasi batin itu terasa kan? Itu paling jelas aku suka bandingin itu yang datang dangdut sama datang ke musola. Dangdutan itu meskipun hujan itu orangnya happy. Meskipun becek itu senang. Coba musola becek dan datang enggak? Uang musolanya indah aja nggak ada. Gimana musolanya becek? Itu namanya zayyana lahum syaitanu a'malah. Setan menghiasi perbuatan mereka. Yang baik tampak nggak nyaman. Itu dulu pernah terjadi di kasus hijab. Sebelum hijab ini booming tahun 90-an atau tahun 2000-an ya kira-kira booming. Oke. Sebelumnya itu di kampus masih ada persepsi. Hijab itu maknanya bau apa namanya rambutnya bau. Terus hijab itu maknanya tidak cantik. Wanita mana nggak mau sih? Wong nenek aja. Pak, plus cantik kan nenek. Jadi penyakit yang sangat dihindari wanita namanya jelek. Penyakit yang dari laki-laki namanya kiri. Ada nggak lagi di belajar kiri aja? Kalau kok, paham? Jadi persepsi itu terjadi apa? Terjadi dialog teman-teman di kampus. Kenapa saya di Jakarta sih? Kayak kejomblonan gitu istilahnya. Itu kejomblonan ya. Istilah Jawa itu. Enggak stylish gitu, enggak modis. Kalau agak sedikit ekstrim, enggak seksi. Bau. Makanya lahirlah itu namanya sampo hijab. Itu datang dari persepsinya itu dan lain sebagainya. Itu setan bekerja memang. Setan bekerja.
Setan bekerja membuat situasi batin kita itu ya insya Allah. Ya, jadi kami ulangi lagi. Empat ini bisa jadi memang menerpa kita. Sehingga hasilnya bisa jadi kita tidak begitu bahagia menjalani kehidupan beragama. Pilihannya kan, kalau kita nggak bahagia ya kita lepas. Tapi kan kita nggak mungkin lepas. Ibarat orang nikah nggak mungkin cerai. Jadi satu-satunya pilihan kita, baik kita sudah seumurnya begini, ayo kita bahagia. Ayo kita nikmati kehidupan beragama. Kita nikmati. Lupakan omongan orang luar di sana. Kalau kau bisa menikmati jalan pagi sampai 4 jam, ini jalan pagi 4 jam, nikmatilah kau duduk di masjid 1 jam. 1 jam ada waktu batas subuh sampai syuruk. Ada waktu sebelum sholat sampai sholat. Nikmati dulu. Sama-sama duduk, kalau di masjid namanya beragama. Di rumahmu seindah apapun namanya tindakan dunia. Nah, profan. Oke. Saya mau kemana? Ke masjid. Weh, keren banget ya. Empat enggak ya. Oh, iya, mulai kita latihan sedikit demi sedikit. Jadi karena kita nggak punya pilihan untuk pergi, sangat berisiko. Oleh karena itu 3 hal itu kita selesai. Yang pertama, ayo kita sehatkan rohani kita. Berarti hati dibersihkan, syahwat dimutmainnahkan, akal dikasih ilmu agama yang cukup supaya ngerti urusan agama komplit. Oh, kita akhirnya senang ya. Kalau kita tahu kan senang kan. Nah, kita kalau nggak tahu matematik senang nggak matematik. Kalau begitu tahu, wih ternyata enak karena tahu. Kau akan senang apa yang kau tahu. Kau senang apa yang kau tahu. Ini materinya kembalikan ke materi awal. Kebersihan hati itu apa aja. Kemarin juga pernah dibahas. Ini nggak usah diulang sekarang. Yang kedua, ya berhenti jadi korban persepsi. Caranya berarti mengimbangi berita. Jadi kalau ada persepsi negatif tentang Islam, tentang agama, tentang apa, maka carilah penyeimbang atau tanyalah ulama supaya nanti engkau tidak jadi korban persepsi. Nah, itu beruntung karena kalau awal kasus kemarin pas kasus terorisme tahun bom bom ke Twin Tower itu berapa sih? 91 ya. Itu kan langsung melejit, wah ya Allah, setiap nama yang berbau Islam itu diintimidasi di bandara. Ya, hampir 40 tahun, 30 tahun situasi itu. Itu kalau orang nggak kokoh agamanya, emang akhirnya adalah nggak usah beragama, ribet, kata Muhammad jadi menakutkan. Itu kan terjadi, real itu. Korban persepsi kan sebenarnya. Nah, kita nggak sadar. Dan kita jadi korban, kita senang dikorbankan. Nomor 3. Sebabnya karena kurang melibatkan hati dan mata. Maka dari sekarang, ayo beragama dengan total. Libatkan hati, libatkan rasa. Sholat, latihan khusyuk. Kalau kalau ngasih nafkah, pakai hati, jangan pakai emosi. Ini duit, duit mulu lo. Nah, itu jadi nggak nembak kasih duitnya. Ini mah berarti bentuk kuat hati pada Allah. Kan nikmat. Ibadah melibatkan hati. Dan ini harus dilatih. Pikir berarti hatinya ikut pikir. Jangan pikir mulut hatinya enggak. Baca Quran hatinya ikut. Jadi tadabbur. Semua dilibatkan. Akhirnya nanti kita bisa menikmati. Kita nikmati kita bahagia. Ternyata lapang. Sholat itu khusyuk. Ternyata lapang. Terakhir nomor 4.
Tadi masalah tipu daya setan. Berarti kita harus lawan dengan tipu daya lain. Artinya melawan tipu daya setan. Kalau dia pakai tazyin, itu caranya pakai ilmu. Tazyin menghiasi itu, melawannya pakai ilmu. Karena Anda tidak mungkin dihiasi kalau kau dilawan pakai ilmu. Ini jelek, ini baik, ini jelek, ini baik, gitu dilawan. Termasuk penguatan-penguatan dikro. Ya karena dengan dikro kan setan tidak bisa mudah. Jangan biarkan setan operasi dengan segala macam bentuk modusnya. Kita jadi korban. Bahasa lain, jadi korban kok senang. Tapi yang dirahmati Allah, pilihannya kita harus menjalani agama ini dengan baik. Oleh karena itu, beberapa catatan penting dalam beragama. Yang pertama, beragamalah dengan kadar kemampuan. Jangan memaksakan diri, karena akan berat. Berat semua akan gak suka. Dia ada semampunya. Contohnya apa? Contohnya baca Quran. Si ini sudah sakit. Ya udah, nggak apa-apa sejus. Wah, aku mau sakit ke sejus. Salah bang. Aku sejus sakit deh. Ntar aja. Semampunya juga. Dan Rasul mengajarkan agama memang kayak ini. Semampunya tidak sama dengan semaunya ya. Semampu. Kalau nggak mampu ya. Yang kedua, beragama dengan moderat. Ya ini sedang. Jangan berlebihan. Karena berlebihan nanti membuatmu tidak suka. Begitu kau berlebihan, kau nggak suka. Karena akhirnya keberatan. Berat, akhirnya nggak suka. Akhirnya nggak meninggal. Yang namanya baca Quran jadi malah nggak suka baca Quran. Jangan berlebihan. Orang Jawa bilang sama dia, pertengahan. Jangan terlalu ini, jangan terlalu kacau, jangan ya udah sama. Sedang kata Nabi saat itu ribu sedang-sedanglah terus berusaha. Memang itu perintah Nabi terus sedang. Yang ketiga, permudah atau beragama dengan mudah. Kalau ada yang berat, kalau ada yang mudah dipilih yang mudah. Kapan kita milih yang lebih hati-hati? Nanti. Kalau kau sudah kuat. Awal-awal kalau ada program muda pilih yang muda. Nggak apa-apa. Emang sudah pilih yang muda. Supaya terakal beragama muda. Iya muda. Kalau muda kan tenang. Nanti kalau sudah hebat, sudah kuat ilmunya, baru cari yang paling hati-hati. Nah gitu kira-kira. Tahapannya gitu. Pilih yang muda. Yang dipermudah aja. Jangan dipermudah. Berikutnya ada baiknya tadi kan salah satu pintunya namanya melibatkan hati dalam semua tindakan. Itu memicu rasa senang. Ya, semampunya, sedang, mudah, pakai hati. Lama-lama kau akan menikmati dengan itu. Pikir dinikmati. Kok ngantuk ya tidur. Sholat malam baru 2 rakaat kok tidur, ngantuk tidur. Tapi pas itu khusyuk, sampai khusyuknya tidur, nggak apa-apa tidur. Nanti bangun lagi. Emang kayak gitu belajar. Sehingga situasi itu nggak memaksa. Kalau kau relax kayak gitu, dan terus pengajian lama-lama kau naik. Karena beragama itu akan membuat, kalau kau menikmati, kau akan kangen. Kau kangen sholat, kau kangen pikir. Ini kan kemarin baca Quran sejus itu enak. Nah, akhirnya 2 halaman. Salam, kira-kira. Ibarat anak kecil yang mau sarapan, nggak apa-apa sarapan. 2 suap, nggak apa. Yang penting sarapan. Tanya, enak kan? Iya, Mak, ternyata aku bisa kan, sebenarnya aku butuh keroncongan. Tadi agak lumayan. Ya, mau kayak gitu tuh. Besok 4 ya. Ya udah 4. Nanti tak masakin yang enak. Lama-lama sarapannya sebagul. Oh ternyata sarapan sebagul. Kita. Emang kayak gitu berarti. Datang Badui ke Rasulullah, ya gitu. Ya, ya 5 aja. Lama-lama dia tanya. Insya Allah kalau kita beragama baik, kita nggak akan pernah mau turun. Jadi kita spiral terus semakin naik. Terus aja. Mungkin demikian materi pada kajian siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pertanyaan. Ya. Karena itu juga Waalaikumsalam. Izin sebentar ya. Yang itu udah siap dikirim. Halo? Enggak, aku nggak bisa lihat karena enggak kompatibel di di handphonenya. Bisa dikirim langsung. Iya, handphoneku yang nggak bisa buka. Aku langsung kirim aja. Gua jadi tanya, aku kirim. Iya, total Pak. Oh, iya. Ayat, boleh boleh. Hmm. Ya. Sakiyot, komunitas kok. Bukan imannya kok. Nah, ya, ya. Ya, pertanyaan berarti yang terakhir kan? Bukan pertanyaan masalah saya itu tadi ya. Oh, memang Bang Jeko ini paling suka banget bahasa. Kalau bahasa bahagia itu saadat, saidun itu orangnya, isim fa'il. Said. Kalau masdarnya namanya saadat. Makanya ada riwayat min saadatil mar'i, termasuk kebahagiaan seseorang. Saidun am syaqi, itu sudah orang ya. Oke. Nah, bedanya apa yaksha sama yakin? Kalau yaksha itu takut kepada Allah dengan cara mendekat. Kalau yakhaf takut, terjemahnya sama-sama takut terjemahannya. Kalau yakhaf khauf itu takut kepada Allah dengan cara tidak melanggar. Paham caranya? Paham? Ya. Kalau khosyia, yaksha itu takut kepada Allah dengan cara mendekat. Makanya dikerjakan wajib dan sunnah yang ditinggalkan haram dan makruh. Bahkan mubah jadi sunnah. Itu khosyia. Takut dengan cara mendekat supaya nggak dimurkai, kita dekat aja sama Allah kan. Kalau ya khauf itu takut dengan cara tidak melanggar, ya udah yang penting nggak melanggar. Kalau nggak melanggar kan nggak dimurkai. Nah, khasyah lebih tinggi daripada khauf. Waalaikumsalam. Jadi selama ini kita waktu kita kecil kan pengajian atau apa itu kan sama memang betul. Jadi misalnya sholat lima bulan bisa. Bahkan sampai sekarang pun udah tua banyak sekali takut-takut itu bisa. Nah gimana? Kan harusnya distrik ya, jadi apa itu bisa? Ketika aku anak-anak jadi kalau kita udah tahu untuk anak-anak itu gimana ya?
selama ini kebiasaan kita terjadi kita bawa kita kan cukup biasa. Jadi gimana sih? Untuk menimbulkan demi masalah atau cuma main gitu jangan. Jadi itu ada riwayat dari Nabi, ini contoh praktis ya. Tapi ini kontennya mengajarkan tauhid. Kan kalau kita mengajarkan tauhid itu kan pengetahuan tauhid. Rukun iman berapa, nama Nabi siapa kan gitu. Kalau saya mengajarkan tauhid menggunakan konten, bukan menggunakan teks. Konten maksudnya isi substansinya. Ibnu Abbas duduk di belakang Nabi, naik konten. Nabi mengatakan, ya bulan, ikhfatillah, ya fadl. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Kalau kau minta, mintalah kepada Allah. Ya, itu kan langsung masuk ke tauhid. Dan bukan namanya apa? Namanya Tuhan kita siapa? Allah. Kan beda cara penanamannya. Itu coba. Jadi ibu bisa namanya menanamkan nilai, bukan mengajarkan materi. Jadi agama itu menjadi sumber nilai. Diajarkannya sebagai sumber nilai, bukan sebagai teks hafalan. Nah, ya. Itu nanti insya Allah akan membantu. Sholat itu dek kita menghadap Allah yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita. Sekarang kita sujud, kita rukuk, kita memohon kepada. Itulah sholat. Tata caranya kan gitu. Bukan, dia sholat tetap, woi nggak usah sholatnya. Kan beda. Kalau ini pendekatan tata cara, kalau ini pendekatan nilai. Kita hamba Allah sekarang, kita harus memohon kepada Allah buat panduan agar bisa bermunajat kepada. Pada itu namanya sholat. Kita itu memuji Allah karena kita hambanya. Kita hidupkan, kita dikasih ini, kasih nyawa, kasih apa, dan lain. Itu pun pernah dicontohkan di salah satu ibu di Bekasi, itu masuk mengajarkan anak begitu. Ternyata lebih masuk. Oh, betul. Ya, ya, ya betul, betul, iya, betul. Betul. Ya. Jadi yang kita bahas hari ini itu tentang bahagia beragama, bukan membangun masyarakat bahagia. Itu dulu. Yang kedua, ini karena ada ditanya, jadi sebenarnya survei terakhir, tapi bisa dicek ulang. Yang paling bahagia Indonesia, serius. Ini kebalik. Gitu. Gitu ya, itu yang jadi memang penjelasannya kenapa beberapa negara Islam tidak masuk di negara paling bahagia. Jadi ya, meskipun sama-sama kata bahagia, tapi beda konteks ya, beda konten. Kalau tadi temanya kita berbahagia dalam beragama, bukan kita hidup bahagia. Nah, jadi kenapa beberapa negara Muslim nggak masuk? Pertama, ya karena variabelnya beda variabelnya. Variabel bahagianya beda. Kan ada beberapa variabel yang dimasuk. Kalau dapat survei kayak gini, ya sama. Kita menentukan variabel. Variabel itu disebutkan bisa dipelajari yang pertama. Yang kedua, sejak
masa penjajahan memang sampai sekarang konstruksi negara uang ekonomi bangsa-bangsa nggak bisa. Ya. Yang menjajah yang kaya, yang dijajah sampai sekarang masih belum. Cuma satu dua negara saja. Ya. Artinya ada ketidakadilan ekonomi. Nah, dari sini juga kalau ada survei, kalau kita bicara bahagia itu secara data itu variabelnya itu keberagamaan bagi makhluk beragama, kedua kecukupan akan hidup. Makanya kalau orang beragama cukup ya betul. Karena agama Islam juga mengundurkan kita cukup. Nah itu kalau kita bicara. Nah tapi secara umum kalau variabel itu digeser sedikit, hasil ini bisa tinggi. Karena kan dia tidak bicara tentang yang lain-lain. Apakah misalnya orang di sana kalau hidup tenang, tenang, apa masa merasa aman dengan masalah yang mengandalkan, kan nggak pernah disuruh. Cuman melihat sore makan bersama gitu. Yang survei namanya itu survei itu kalau dalam bahasa Arab namanya survei persepsi. Bukan survei bahagia, survei persepsi kebahagiaan. Karena yang dijual persepsi. Kan bahagia bisa diukur. Yang dijual persepsi. Kata-kata orang. Apa yang bahagia? Saya bahagia. Namanya persepsi. Karena saya mimpin lembaga survei 10 tahun. Jadi bikin bikin kayak gini. Oh, bawa. Silakan. Ada lagi? Waalaikumsalam. Ya, jadi itu apa namanya bisa salah satu bahasa mengcover yang agama menggunakan istilah hasanah, ya. Tapi terkadang juga menggunakan istilah saadah, bahagia. Jadi salah satunya bisa mengcover yang terkadang menggunakan istilah falah. Falah itu terjemah juga bahagia. Terkadang terjemahnya sukses. Ya kata-kata satu yang lain saling masuk saling mengcover. Jadi kalau masalah doa yang paling dominan ya masalah akhirah itu yang sudah diajarkan di Al-Quran. Kalau ada Waalaikumsalam. Enggak. Boleh. Rasanya. Hmm. Hmm. Oke. Hmm. Ya. Saya mau nanya di Ada. ini kan soal metode kayak mic Hmm. dan kan pergerakan itu kan mungkin Bentar. itu dari ini yang kita lakukan itu baru tadi
Seperti yakin itu salah satu rasa baik. Itu mungkin Pak Ustaz mengerti ya. Jadi kalau metode dakwah itu globalnya kan hikmah, mau'izah hasanah, mujadalah, termasuk metode dakwah itu dari tauhid ke etika ke hukum. Termasuk metode dakwah itu dari sirri ke jahri. Termasuk metode dakwah itu dari personal ke masyarakat. Termasuk metode dakwah dari masyarakat sampai ke institusi. Itu metode itu semua dikaji di fikih dakwah. Cuman yang kita rasakan sekarang itu lebih bukan metodenya, ke uslub. Jadi di bawah metode kan namanya uslub. Sampai ke kegiatan-kegiatan. Bagian besar yang kita lakukan per sekarang kan hanya satu metode, yakni metode menyampaikan. Nah, terus usulnya ada lucu dan macam-macam. Kontennya beda-beda. Kalau secara metode kita belum banyak-banyak metode. Metode dakwah itu kan adalah membangun perubahan kan dakwah. Dakwah itu kan bukan menyampaikan. Dakwah itu adalah membangun perubahan agar orang di dunia itu taat pada Allah. Agama itu kan yudhhirahu ala dini kulli. Agar agama ini dominan. Yakni tahqiqu al-islami fil ard, menyatakan Islam di muka bumi. Jadi metodenya banyak, pakai ilmu, pakai ekonomi, pakai macam-macam. Nah, tiba-tiba menyempit menjadi ceramah. Ceramah menjadi menyempit, menjadi lucu, menjadi ekstrim, menjadi sangat tekstual, menjadi kontekstual. Jadi udah jauh mah kalau kita bicara fikih dakwah. Dan sekarang memang, tapi ya kesadaran akan memperbaiki metode strategi dakwah udah banyak. Cuman resources, kemampuan ini nggak semuanya cukup. Sehingga keadaan, jadi hasil dakwah yang dirasakan ya lepas dari penjajahan itu hasil dakwah di semua negara Islam. Nah, setelah penjajahan kita belum memperbaiki keadaan muslim dengan maksimal. Keadaannya masih seperti yang sekarang dirasakan di hampir semua negara Islam. Syiar Islam juga ya udah bagus, tapi ya masih harus diperjuangkan yang lain-lain. Contoh paling gampang riba masih dominan. Itu kan bagi dakwah. Dan apa yang dominan? Perkara-perkara haram masih dominan. Meskipun ini perjuangan ke arah sana terus berjalan. Jadi kalau kita bicara strategi ya ke arah sana. Namanya ihqaqul lihiqqal haqq, agar kebenaran itu nyata, itu namanya dakwah. Nah, ini kan hanya kegiatan-kegiatan yang menopang. Ini strategi satu kan, strategi tabligh, menyampaikan. Semoga nanti sadar ada perubahan. Selebihnya kita nggak bisa akses apapun. Tapi nanti kalau strategi sistem kuat banget, strategi keuangan mau berpengaruh, strategi politik berpengaruh, strategi budaya ada lagi, itu gede lah itu. Ya Rasul itu kalau ke pribadi tergantung pribadi masing-masing. Paling simpel gitu. Nah, kepada Badli hadisnya terkenal, kepada anak muda hadisnya terkenal, kepada beberapa sahabat yang datang ke Nabi tak nasihat terkenal. Jadi memang sangat objektifikasi. Diobjektifikasi ini siapa? Mesnya. Tapi salah satu hal yang paling jelas itu Nabi itu mudah orangnya. Terus bertahap Nabi lembut dan meringankan, tidak membebani dan tidak memberatkan. Itu salah satu nasihat Nabi dan cara Nabi beragama enggak gitu. Bahwa Nabi itu sangat wah, sholat tengah malam. Tapi ya Aisyah dibiarkan tidur. Kalau Aisyah bangun ya silakan. Aisyah kan meskipun Aisyah itu istri Nabi, kan nggak bisa nyamain Nabi kan. Nabi sholat dan kalau Nabi sujud, aku tarik kaki. Lalu berarti Aisyah tidur. Nanti kalau Rasul berdiri, aku lonjongkan kakiku lagi. Jadi Rasul sholat menghadap Aisyah ini nyolot dari depan Nabi SAW. Ya bisa jadi apalagi sedang haid, apalagi apa, nggak ada penjelasan. Tapi yang jelas Nabi membiarkan istrinya nggak sholat itu. Karena apa? Emang nggak level. Siapa yang bisa mengikuti Nabi?
Dia ya semampu. Makanya kan istri Nabi itu yang penting tetap jadi istrinya, gitu kan? Nanti berarti sama-sama Rasul. Oh, ibadahnya nggak akan tanggup ngikutin. Nah, Nabi itu memang bisa. Tapi kalau yang mau tekun, oh didorong. Jadi Nabi itu, ayo semampunya tapi didorong-dorong. Ayo semampunya tapi didorong-dorong. Terus akhirnya naik dengan sendirinya. Apa? Nggak usah pakai ini, nggak usah pakai ini ya benar. Langsung. Pak, ini kan sedikit sekali kali Hmm. ini Hmm. dan bahkan selama Hmm. Natal itu bahkan salah satu kebahagiaan ya kebahagiaan ya Hmm. tapi ini termasuk bahagia dalam agama karena itu jadi Oh gitu. saya berbahagia dan agama sampai ini termasuk kebahagiaan saya kita itu benar Ya konteks itu sudah tindakan yang harus diklarifikasi. Ya kalau kamu memang merasa nyaman, nah justru nanti di sini letak masalahnya. Kalau tindakan itu tidak diizinkan agama dan kau suka, ya berarti sebenarnya kau suka keburukan. Malah balik, paham ya? Nah, sekarang ngucapin selamat Natal itu fatwanya kita nggak usah berdebat personal, kita pakai fatwa yang ada aja. Nanti kalau ada dinamika kan Majelis Ulama akan memfatwakan lagi. Kemarin saya cek fatwanya belum dicabut, itu masih jalan, belum dicabut fatwa. Jadi tetap nggak boleh. Kalau personal kan masing-masing punya dalil masing-masing. Jadi kalau di dalam masalah publik kayak gini, personal harus dihentikan, harus mengikuti pendapat organisasi. Dan untuk Indonesia yang Majelis Ulama. Kalau kita nggak setuju, kita debat ke sana. Jadi kalau mau datang ke sana, debat. Nanti udah dengar ya. Mari sama-sama kita akhiri. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.